Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah berada di ruang BK ya untuk mengikuti sesi konseling di hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Nah, di mana sesi konseling kelompok ini kita akan mengurangi permasalahan yang kalian hadapi secara individu, tapi kita selesaikannya secara bersama-sama ya. Nah, yang ada di sini punya permasalahan yang sama atau tidak nih? Sama ya. Oke. Nah, pada hari ini kan kita akan membahas konselingnya itu mengenai kalian yang suka keluar kelas ya saat jam mata pelajaran, betul nggak? Betul ya. Nah, nanti kita akan diskusikan, kita akan bahas bersama kenapa sih kalian itu suka pada keluar kelas gitu kan ya, ada masalah apa sebetulnya gitu ya, males ya. Nah, di sini nanti apa yang kita bahas di ruang BK ini, Ibu harap hanya kita konsumsi itu kita saja ya, tidak sampai keluar ruang BK, tidak sampai ke teman-temannya ya. Nanti pun apa yang Ibu dapatkan dari kalian tidak akan Ibu sampaikan kepada orang lain gitu ya. Makanya Ibu mohon untuk kalian bisa terbuka ya, terbuka mengungkapkan pendapat kalian. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu masing-masing ya. Coba silakan perkenalkan diri dari ujung. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 12. Mata pelajaran saya suka geografi sama matematika. Geografi sama matematika. Kenapa Zahra sukanya geografi matematika? Soalnya gurunya asik. Oh, gurunya asik. Perkenalkan, nama saya Cesia dari kelas 12. Mata pelajaran yang saya suka itu ekonomi. Ekonomi. Berarti suka berhitung juga? Ya, nggak terlalu, tapi karena gurunya jadi ya termotivasi lah. Oke, selanjutnya. Nama saya Lena Nasya dari kelas 12 PS3. Mata pelajaran yang saya suka ekonomi juga. Oh, sama-sama ekonomi. Favorit nih ekonomi ya jadi ya. Silakan. Nama saya Zaki Putra dari 12 IPS 3. Pelajaran yang saya suka ini ekonomi sih. Ekonomi. Berarti udah 3 orang nih yang suka ekonomi ya. Oke, sekarang sisi sebelah kanan. Halo, saya Rizka Alba Chandra dari 12 PS3. Apa yang saya suka itu matematika. Oh, matematika ya. Suka makanya pada suka berhitung ya. Suka banget pinter kita. Pinter berhitung semuanya ya. Walaupun dari IPS yang tadi ya. Iya. Kan selanjutnya. Perkenalkan, saya Rizky Surya Kawajaya dari 12 IPS. Pelajaran yang saya suka adalah penjas. Oh, penjas. Olahraga berarti Iya. suka olahraga ya, Iya. Surya. Soalnya di luar. Di luar kelas ya, karena di luar kelas jadi senang ya. Betul. Oke, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Ibrahim, saya dari 12 IPS 3. Pelajaran yang saya suka ekonomi sama penjas. Ekonomi sama penjas. Supaya menghangatkan suasana nih, kita bikin permainan dulu sebentar ya. Oke. Oke, permainannya dari Ibu ya. Nah, di sini kita akan mengadakan permainan menyambung huruf ya. Nanti Ibu sebutkan katanya. Mulai dari Zahra sebutkan urutan hurufnya, 1 huruf 1 orang gitu ya. Oke, kata sekolah. O L. E A. Lah. Satu lagi ya. Kata kita balik ya sekarang ya, dari Syahwal ya, dari Syahwal ujungnya ke Zahra. Sekarang kata Pancasila. P A N. C A. S I. Balik lagi. S. Pancasila berarti harus ya L. gitu, Pancasila ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sudah ya, itu ya. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke tahap inti kita. Gimana, udah lebih rileks ya?
Nggak mau menegangkan dong ya. Kalian persiapkan alat tulisnya semua ya, alat tulis ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah kurangnya motivasi kalian saat berada di kelas, khususnya untuk mata pelajaran tertentu gitu ya. Bisa diceritakan nggak satu persatu menceritakan permasalahannya ya. Nah, untuk menceritakan permasalahannya, di sini Ibu bantu menggunakan polanya ya. Jadi kalian nanti mengisi polanya. Di sini ada 5 kolom ya. 5 kolom, di sini ada situasinya. Situasi apa yang bermasalah gitu ya. Lalu pemikiran otomatis, apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Lalu maksud atau arti pemikiran otomatis, emosi atau perasaan kalian, dan perilaku yang timbul akhirnya ketika kalian bermasalah. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Ya, contoh di sini adalah contohnya adalah ketika siswa bermain game dalam kelas. Ya, contohnya situasinya adalah diminta mengerjakan tugas. Itu situasinya. Lalu pikiran otomatisnya ketika siswa diminta mengerjakan tugas itu, yang ada dalam pikiran dia tugas lagi gitu ya kan, nggak bisa terus tugas lagi terus saya nggak bisa ngerjain tugasnya gitu ya. Lalu makna dari pemikiran otomatisnya adalah dia berpikir bahwa dia tidak kompeten gitu ya. Nah, emosi itu dia marah dan bingung. Nah, karena dia marah, dia bingung, terus tadi dia punya pikiran otomatis ngerasa tugas lagi, akhirnya perilakunya bermain game. Ya, kalau perilakunya di sini berarti semua sama ya, keluar kelas saat jam pelajaran, gitu ya. Nah, cuman situasinya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalian sudah selesai mengisi tabel-tabelnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian kemukakan sebetulnya permasalahan apa yang sedang kalian hadapi. Ya, dimulai dari Zaki. Jadi sebenarnya saya tuh nggak punya kesulitan dalam belajar pelajaran bahasa Inggris. Tapi karena materi yang diberikan itu terlalu banyak, jadi sehingga cara saya belajarnya jadi ribet, padahal sebenarnya bisa dibikin lebih simpel tuh. Jadi saya itu aja sih. Oke, silakan permasalahan yang kedua dari Ray. Saya juga di mapel bahasa Inggris. Jadi pelajarannya tuh jadi susah dicermati karena cepatnya alur mengajar bikin suasana tuh jadi tegang. Terus ada rasa tidak nyaman karena kita tuh suka dibandingkan dengan yang langsung bisa nangkap, sementara kan orang tuh menangkap apa yang disampaikan itu kan beda-beda ya. Terus membuat kita merasa terintimidasi gitu, jadi kayak ya udahlah. Tapi Ray sendiri masih bisa stay di kelas nggak ketika pelajaran bahasa Inggris? Iya, sebenarnya sih pengennya kabur-kabur juga. Tapi selama ini gimana? Ada di kelas aja, stay? Iya. Perasaan tertekan. Oke, selanjutnya Jessia. Kalau saya saat jam pelajaran berlangsung tuh setelah beliau menerangkan kan Pelajaran apa nih? Bahasa Inggris. Nah, kayak beliau tuh suruh meminta kita untuk bertanya jika masih bingung. Nah, tapi saat kita bertanya, beliau ini malah kayak agak menyudutkan dan memberi nada yang agak lantang yang membuat akhirnya kita itu jadi nggak nyaman dan malu karena beliau kan pakai nada yang cukup besar ya, jadi kan terdengar oleh teman-teman kelas. Oke, selanjutnya Zahra. Kalau saya pas beliau menjelaskan tentang materi bahasa Inggris itu, terkadang beliau membandingkan dengan sekolah kita dengan sekolah yang lain, padahal kan setiap sekolah punya karakteristik dan cirinya masing-masing dari setiap murid, jadi nggak nyaman. Syahwal, gimana Syahwal? Kalau menurut saya ya, pas beliau ngasih tugas itu kayak saya kan suka kayak kesel gitu, maksudnya kayak baru materi baru jelasin udah kasih tugas tanpa jeda gitu. Terus yang kamu rasakan jadi apa? Kayak bingung sih. Bingung mana dulu yang mau dikerjakan gitu, karena habis materi tugas, habis Iya, materi materi tugas belum masih kotak udah tugas lagi. Oke, silakan.
Kalau saya sih pernah dia mengatakan saya tidak pandai bahasa Inggris. Kalau kan saya di sini juga sekolah pengen bisa juga, cuman karena dia kayak gitu materinya terlalu rumit, saya jadi bingung juga untuk mempelajari pelajaran tersebut. Jadi kalau Surya dikasih tugas, misalnya dikumpulkan, terus salah gitu. Salah ya langsung aja. Gitu. Padahal yang Surya kerjakan udah betul atau salah? Ya banyak yang salah, tapi ada betulnya. Tapi dia mungkin karena melihatnya kayak hanya salah semua, jadi tinggal di silang-silang nol gitu. Jadi udah nggak diterima Iya, gitu mau tugas ini. kamu. Oke, yang terakhir, Luna, gimana? Kalau saya sebenarnya nggak bermasalah sih, cuma kayak ngeliat anak-anak ngeliat terlalu banyak tugas ya. Jadi saya juga melihat anak-anak tuh banyak yang nggak ngumpulin. Jadi mereka lebih memutuskan untuk keluar dari kelas. Ya. Nah itu tadi permasalahan yang kalian hadapi ya. Nah dalam sesi konseling kelompok ini kan kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah bertujuh orang ini ya. Kita akan selesaikan satu persatu ya, sesuai kesepakatan. Permasalahan siapa nih yang kira-kira perlu kita bahas bersama? Surya. Oke, kita bahas mengenai masalah Surya. Oke, tadi kan kita sudah sepakat ya permasalahan Surya yang akan kita selesaikan bersama gitu ya. Dari tadi permasalahan Surya yang merasa menganggap dirinya tuh tidak mampu di mata pelajaran bahasa Inggris. Gimana kira-kira ada yang mau ditanggapi nggak dari permasalahan Surya? Oke, gimana Zaki? Tadi kan gurunya bilang ke Surya kalau Surya tuh nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau saya jadi Surya sih saya lebih ke apa ya? Saya tetap ngerjain, saya tetap berusaha kasih yang terbaik lah pokoknya. Ya saya kan juga udah berusaha juga buat ngerjain tugas-tugasnya. Ya nggak apa-apa dibilang nggak bisa bahasa Inggris, yang penting udah usaha aja dulu. Tapi percuma sih, Jap. Waktu itu kan saya juga udah pernah ngerjain kan. Terus dia kayak langsung silap aja nol gitu. Padahal kan ya diperiksa dulu aja. Maksudnya siapa tahu kan, walaupun nggak bisa juga kan. Siapa ada yang Nah, benar gitu. gitu. Tapi menurut saya mau gurunya langsung kasih nilai nol atau gimana, tetap dikerjain aja dan tunjukin kayak nomor ini tuh saya benar bu gitu. Saya udah ngikutin misalnya pakai rumus, jadi saya tuh udah ngikutin sesuai dengan rumusnya, tujuhnya udah benar dan lain-lain. Nggak apa-apa gitu. Ya udah gini aja Sur, kamu tuh emang nggak bisa bahasa Inggris kan? Pasti bisa di mata pelajaran lain. Nah di mata pelajaran yang lain itu harus didalemin Sur, biar dapat nilai yang bagus, jadi nggak direndahin juga sama guru nantinya gitu. Iya sih, tapi kan gimana ya? Udah berusaha juga, dia tetap aja kayak gak mau ngajar saya gitu. Jadi kan saya juga bingung mau gimana. Ya, jadi intinya Surya jangan pernah ngerasa kecewa sama hasil yang Surya dapetin, karena guru bahasa Inggrisnya itu juga kedepannya tuh pengen ngeliat Surya itu lebih baik lagi. Ya dia tuh sebenarnya bukan apa ya, dia tuh tegas gitu loh. Jadi itu kan juga buat kedisiplinan kita ya sebenarnya gitu. Oke, Surya gimana dari tanggapan teman-temannya? Saya terima sih semua masukannya, tapi kan Apa yang masih mengganjal di Suryanya? sebenarnya sih cuma satu itu bu, karena saya kayak udah mencari tetap kayak nggak dianggap aja sih maksudnya. Ya. Jadi di sini Ibu coba memberikan masukan ya untuk Surya, dan dari teman-temannya juga. Tadi kan Surya itu dianggap merasa tidak bisa ya di mata pelajaran itu. Tadi dari teman-teman yang sudah diberikan, Surya yakin aja dulu. Jadi Surya harus membangun keyakinan dalam diri Surya bahwa saya mampu gitu. Jangan berpikir ketika mata pelajaran bahasa Inggris nih, besok nih mau mata pelajaran bahasa Inggris, malamnya tuh udah berpikir, duh males banget sih. Atau enggak begitu gurunya masuk tuh, duh udah deh. Atau enggak gurunya pas ngasih tugas, nggak bisa nih saya gitu. Nah, tapi yang harus dibangun adalah keyakinan Surya bahwa Surya itu mampu gitu. Nah ketika Surya punya pikiran bahwa saya ini mampu, Surya itu harus yakin dulu ya dalam diri Surya, saya tuh mampu mengerjakan mata pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira Surya bisa nggak punya keyakinan di dalam diri Surya ini bahwa saya itu mampu, dan ketika saya mengerjakan tugas
bahwa saya ini bisa. Jadi jangan punya pikiran, tadi kan Surya berpikiran apa? Tidak kompeten. Nah, Surya harus membangun keyakinan bahwa saya ini bisa dan berkompeten dalam bahasa Inggris. Bisa nggak Surya? Oke Bu, saya akan coba membangun keyakinan saya bahwasanya mapel pelajaran bahasa Inggris ini saya bisa mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi kamu bisa membawa keyakinan ya bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu tidak sulit, Bisa, ya. Bu. Nah, gimana? Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini? Oke, silakan Surya. Apa yang bisa kita Saya simpulkan? kesimpulan, jadi saya bisa membangun motivasi belajar saya dengan pendapat teman-teman saya tadi tentang pelajaran bahasa Inggris ini. Jadi saya akan mencobanya dari pendapat kalian semua. Oke, Zaki. Berarti kesimpulan dari apa pertemuan sekarang nih, ya berarti kita harus mengubah pola pikir kita tentang pelajaran bahasa Inggris. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa sebetulnya kan tadi kita pengen yang pertama mengubah keyakinan dulu. Ketika kita sudah mengubah keyakinan kita, Ibu harapkan nanti kalian bisa mengurangi gitu ya keluar kelasnya. Kegiatan ini sudah akan berakhir, gitu ya. Bagaimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya, Syahwal mengikuti kegiatan ini? dapat pengarahan Dapat ya, pengarahan. kita bisa menyampaikan kita bisa. Ya, yakin kita bisa. Gimana, Cesia, kesan-kesannya mengikuti kegiatan konseling hari ini? Jadi lebih bisa bertukar pikiran dan jadi lebih terbuka. Ya, bisa bertukar pikiran dan lebih terbuka, ya. Nah, terima kasih ya kalian sudah mengikuti. Nah, kalau misalkan kalian masih ada yang mengganjal ya, istilahnya permasalahan kalian ini belum selesai, karena tadi kan baru permasalahan Surya nih yang kita selesaikan. Setelah ini akan kita jadwalkan kembali untuk konseling selanjutnya. Gitu. Karena tadi sudah diawali dengan doa, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan Zaki dipimpin untuk berdoa. Oke, mari teman-teman dan guru sebelum kita pertemuan kali ini yang berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.